Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Bandung bersama saya Fri Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Geng motor kembali berulah di kota Tasikmalaya. Kali ini mereka melempar botol dan batu ke sebuah toko kelontong pada Minggu dini hari. Sejumlah bakal calon gubernur Jawa Barat semakin gencar turun ke daerah untuk meraih simpati warga. Produksi melonjak akibat musim kemarau. Petani garam di Kabupaten Cirebon malah merugi akibat harga yang anjlok. Komplotan geng motor kembali berulah. Kali ini toko kelontong 24 jam di Jalan Raya Gobras, Kota Tasikmalaya, diserang dan dilempari botol dan batu. Kejadian ini semakin meresahkan warga Kota Tasikmalaya. Ulah komplotan geng motor di Kota Tasikmalaya belum juga reda. Kebrutalan geng motor kembali terjadi dan membuat warga resah. Minggu dini hari, sebuah toko kelontong di Jalan Gobras diserang komplotan geng motor dengan motor bisingnya. Tanpa alasan jelas, mereka melempari toko dengan botol minuman dan batu. Tindak kejahatan ini terekam kamera CCTV. Awalnya, gerombolan pesepeda motor lewat di depan toko dengan menggeber knalpot bising. Lalu kembali lagi ke depan toko dan menyerang setelah 3 orang pemuda masuk ke dalam toko. Mereka melemparkan botol dan batu, namun lemparan tersebut hanya menghantam tembok. Diduga para pelaku sedang mabuk miras. Ketiga pemuda tersebut kemudian masuk ke dalam toko untuk berlindung. Nata-nata roti atau minuman gitu. Tiba-tiba yang dari 3 orang itu masuk ke dalam karena melihat geng motor nyamper lagi ke sini gitu. Ketakutan mereka sini. Kirain ada apa? Ternyata yang 2 motor itu melempar botol, 2 botol sama yang terakhir pakai batu. Memang mereka udah bolak-balik ke sini. Ya, pas pertama kan lewat ke sini cuma ngeber-geber aja motor kan. Kini warga berharap ada perhatian dari aparat kepolisian dengan meningkatkan frekuensi patroli anggota polisi. Apalagi seperti sudah semacam ritual, setiap minggu dini hari selalu rawan akan ulah geng motor. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Diduga menerobos lampu merah di persimpangan dan menabrak mobil, seorang pengendara motor yang berboncengan terpental dan jatuh di tengah jalan. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit Kota Banjar karena menderita luka parah. Tabrakan di persimpangan Jalan Kartasasmita, Kota Banjar terjadi antara sepeda motor yang dinaiki 2 orang dengan sebuah mobil. Akibat kecelakaan ini, pengendara sepeda motor dan penumpangnya dilarikan ke RSUD Kota Banjar. Menurut keterangan saksi mata, kecelakaan disebabkan pengendara sepeda motor menerobos saat lampu lalu lintas menyala merah. Dan saat bersamaan, muncul mobil dari arah berlawanan. Motor pun menabrak mobil sehingga pengemudi dan penumpang sepeda motor terlempar. Dari sana emang sudah mulai masuk warna hijau. Yang mobil ini yang Escudo itu maju, agak kencang juga dari sana. Motor lari kencang gitu Pak. Masuk kena ke depan itu mobil. Sampai terpental dua-duanya itu lewatin atas mobil. Posisi motor dari arah utara, Bro? Dari arah terminal itu Pak. Itu sekarang korban dibawa kemana itu tadi? Rumah sakit ini, rumah sakit umum. Itu orang mana itu? Rumah sakit umum sini Pak. Itu yang korban orang mana? Orang Cilengsi katanya. Orang Cilengsi mau berkunjung ke saudaranya ke sini ke Banjar. Korban bernama Timbul Hadi Prayitno dan Nurlela Sari, warga Cigayam, Kota Banjar. Keduanya dilarikan ke RSUD Kota Banjar. Sementara bagian depan motor korban rusak. Pengemudi mobil tidak mengalami cedera dan kasus ini ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Banjar. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Seorang wanita Parubaya jatuh ke dalam sumur saat hendak berwudu di rumahnya di Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Sumedang. Petugas BPBD Sumedang mengevakuasi korban dalam kondisi selamat.
Tim Pusdalops BPBD Sumedang berusaha mengangkat Mimin Harmini, seorang wanita Parubaya yang terjatuh ke dalam sumur sedalam 13 meter Jumat dini hari pekan lalu. Sebelum kejadian, Mimin hendak berwudu untuk sholat tahajud, namun diduga ia terpleset hingga terjatuh ke dalam sumur. Keluarga yang panik langsung menghubungi BPBD Sumedang. Petugas hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk mengangkat korban dari dalam sumur dengan kondisi selamat. Saudaranya bahwa yang bersangkutan sedang berada di dalam kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Setelah itu yang bersangkutan dinyatakan terpeleset atau terjatuh ke dalam sumur. Untuk kondisi korban sendiri, di saat kami datang ke lokasi memang meringis kesakitan karena mungkin ada benturan atau hal lainnya, dan di saat dievakuasi ke atas, korban berhasil selamat lalu dibawa ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Sumedang. Korban yang selamat mengalami sejumlah luka di tubuh akibat tergores dinding sumur saat terjatuh. Korban pun langsung dilarikan ke RSUD Sumedang untuk mendapatkan perawatan medis. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Seorang anak buah kapal KM Bahari Express asal Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi yang hilang tenggelam selama 3 hari ditemukan di Pandeglang, Banten. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Upaya pencarian oleh tim SAR gabungan yang dipimpin Basarnas Sukabumi di tengah laut pantai selatan terhadap anak buah kapal Bahari Express asal Pelabuhan Ratu Kamis pekan lalu menggunakan speedboat akhirnya dihentikan. Sebelumnya penyisiran dilakukan dalam wilayah radius 10 km dari darat. ABK Bahari Express yang dilaporkan tenggelam adalah Agus Sopian. Ia dilaporkan tenggelam di perairan Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi tanggal 3 September, Selasa pekan lalu. Pencarian dihentikan setelah tim SAR gabungan mendapatkan informasi kalau korban ditemukan di Pantai Rancecet, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis pekan lalu dalam kondisi meninggal dunia. Penemuan korban terkonfirmasi setelah ciri-ciri yang disebutkan pihak keluarga dan beberapa saksi termasuk awak KM Bahari Express cocok. Korban atas nama Agus Sopian, usia 45 tahun, laki-laki yang tinggal di Garut, Jawa Barat, ditemukan di tempat Pantai Rancecet dengan radius penemuan dari lokasi kejadian mencapai 51 nautical mile pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan ambulans. Jenazah korban kemudian dibawa ke Puskesmas Cimanggu, Pandeglang, Banten untuk dijemput oleh pihak keluarga dan rekan korban.